Sore guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Ini memang sudah pernah saya unggah, tapi karena ini sudah lama, jadi ini untuk pengetahuan lagi. Anda lihat ini, Anda akan lihat ini. Saya pegang Defrost, dua jenis Defrost ini, bahkan tiga. Oke, saya pegang tiga jenis Defrost ini. Ini yang satu Anda, ini lihat, ini berbeda ini. Seperti ini. Dari kabelnya saja berbeda, kemudian dari fisiknya saja ini berbeda ini. Kemudian saya pegang heater ini. Saya sudah bilang kepada konten saya di bawah, mungkin baru saya ini, kalau Anda menemui tukang, tapi ini mungkin sedunia, ini baru saya. Karena saking penasarannya, di sistem kulkas 2 pintu ini, pembekuan terus-menerus, makanya heater ini sebenarnya benar heaternya, saya ganti dengan elemen setrika ini. Saya dulu beli elemen setrika seperti ini, saya lurusin. Jadi beli di toko elektronik, kemudian saya lurusin. Pembekuan ini sebenarnya ini di sistem. Kenapa saya ganti dengan heater setrika atau gosokan? Karena ini saya penasaran, apakah ini kurang panas sehingga es ini tidak pada leleh begitu terus. Ini baru saya ini di dunia. Jadi saya pernah di Jakarta ini, saking penasarannya di kulkas 2 pintu pembekuan terus menerus, komplain lagi, beku terus, saya sudah lupa kulkasnya, ini sudah lama. Kemudian saking penasaran saya ganti dengan elemen setrika. Alhasil ini tidak bakalan benar ini. Walaupun saya baru pertama kali orang yang menguji dengan elemen setrika di bawah evap, kulkas 2 pintu, ini mungkin baru saya di dunia. Ini jelas tidak bakalan benar. Jadi pembekuan terus-menerus ini bukan karena heater, karena di sistem pencairan es no frostnya ini belum benar. Setelah saya uji terus, kemudian saya baru tahu. Jadi sistem inilah yang menyebabkan walaupun diganti elemen setrika ini tetap tidak benar. Jadi ini baru saya di dunia ini. Oke guys, saya akan lanjutan. 1, kalau elemen ini lebih besar, defrostnya ini biasa, ini tetap tidak bakalan benar. Karena apa? Ini wattnya lebih besar dari elemen kaca atau 2 pintu standar, kemudian defrostnya ini biasa. Sudah pasti ini gosong. Karena ini wattnya ini 300, bahkan ada yang 350. Jadi Anda pemula ini harus tahu, kalau pembekuan ini bukan di heater harus digedein ini untuk acuhan ini. Karena saya sudah alami dan mungkin baru 1 orang yang menguji ini adalah saya. Jadi 1 orang di dunia ini yang menguji elemen ini, baru saya ini di dunia. Ini luar biasa untuk Anda, ini sebuah pengalaman juga bagus, sebuah pengalaman pil pahit juga iya. Jadi kalau tahu sebuah sistem ternyata tidak seperti itu, makanya saya akan uji untuk Anda ini. Kenapa defrost ini berbeda ukuran? Jadi di defrost ini ada ukurannya masing-masing. Tentu defrost ini ada ukuran heater standar ini. Misalkan yang seperti ini. Oke. Kenapa ini defrost ini berbeda? Makanya saya unggah.
Di sistem kulkas no frostnya ini ada yang namanya kulkas ini menggunakan defrost seperti ini. Berarti heaternya ini kecil. Artinya ini di bawah 0,5 ampernya. Kalau heater yang defrostnya seperti ini. Jadi saya unggah ini perbedaannya. Kalau defrost seperti ini, defrost keong ini namanya kalau saya sebut, ini berbeda. Ini heater ini besar. Ini adanya ini di seat by seat yang ruangan sebelah kiri, evapnya panjang ke bawah, kemudian ada dua heater. Ada yang dua, ada yang pipa. Jadi kalau dua ini, walaupun kaca ini di bawah dan di tengah, ini wattnya sudah berbeda dan besar, sehingga menggunakan defrost seperti ini. Jadi ini tepat. Kalau Anda menggunakan seat by seat yang heaternya dua, tengah dan bawah misalkan, atau pipa yang melingkar panjang, Anda menggunakan seperti ini, sudah pasti jebol karena ini tidak ada ukurannya. Sudah pasti hitungan nggak sampai sebulan ini sudah gosong. Jadi ini memang sudah ada ukuran untuk heater ini. Jadi seperti ini nih. Jadi ada ukurannya masing-masing. Yang namanya ngirim setrum ke heater ini, pelat di dalam ini, tentu kalau wattnya besar heaternya, ini dalam ini lebih besar. Kalau ini kecil, ini berarti elemen yang heater di depannya ini berarti wattnya ini kecil. Jadi standar yang biasa yang saya ukur untuk konten ini, heater kulkas 2 pintu standar ini di bawah 0,5 ampere. Ini luar biasa untuk Anda karena ini sebuah pengalaman saya pil pahit, kemudian saya kasih tahu kepada Anda. Jadi sebelum Anda mengerjakan, Anda sudah pasti tahu duluan kalau menonton video saya. Kira-kira seperti itu. Tapi ini jelas super ini. Baru ada di dunia. Jadi yang penasaran dengan sebuah heater, saya pasang ini heater setrika, beli dan saya lurusin. Kemudian saya sambung, ternyata ini tidak membuahkan hasil karena ini di sistem tetap saja pembekuan, bahkan di bagian bawah evap ini sampai gosong ini. Orangnya ini ngebel di bagian bawah ini bau gosong. Jadi di bawah evap ini plastik kulkas ini sampai kepanasan. Ini luar biasa untuk Anda. Jadi saya kasih contoh supaya Anda tidak belangsak. Karena kalau Anda tahu sebuah defrost seperti ini Anda jadi tahu ciri-cirinya ini. Ini jelas heater ini sudah saya bilang tadi, di bawah 0,5 ampere. Kalau ini sudah pasti di atas 0,5 karena ini wattnya besar. Jadi ada dua heater, kalau seat by seat itu evap sebelah kiri ini ada dua. Atau heater pipa yang melingkar di sepanjang evap. Jadi ini panjang. Tentu ini wattnya besar, heaternya pun tentu ini panjang. Jadi untuk pengalaman Anda supaya tidak menelan pil pahit seperti saya unggah lagi supaya Anda paham. Apalagi para pemula. Kalau mengerjakan kulkas pembekuan terus, ini bukan di heater karena heaternya hidup, ganti heater yang lebih besar. Ini salah. Jadi Anda ini sistemnya yang belum benar. Jadi kiriman yang untuk otomatis ke pemanas ini tentu ini belum benar. Jadi saya unggah ini untuk Anda. Oke guys. Sebenarnya ini lucu kalau dibilang, juga tidak lucu. Karena kalau saya tidak bongkar rahasia ini, Anda tidak tahu tentunya. Jadi saya baru ada, sudah saya bilang, ini yang menggunakan pemanas setrika di kulkas 2 pintu dan menguji ini hanya mungkin sedunia baru saya. Dan hasilnya ini nihil. Karena di sistemnya yang belum benar. Di sistem no frostnya yang belum benar. Dan ini judulnya, video ini judulnya ukuran defrost dan heater. Jadi ada berapa ukuran ini? Sudah saya kasih tahu tadi. Ini untuk heater kecil di bawah 0,5 ampere. Ini tentu heater besar, sudah saya bilang tadi.
itulah sebuah konten. Jadi kalau konten saya ini memang tidak menyelesaikan masalah, tapi saya selesaikan dari hulunya, ini tidak main-main. Dari hulunya. Jadi saya dari dasarnya, saya habisin untuk Anda. Ganti komponen gampang, sudah saya bilang bolak-balik. Ini namanya tukang ganti. Belum tentu Anda tahu sebuah sistem. Kalau saya mengunggah tidak menggunakan sebuah solusi, tapi saya mengunggah dari hulunya. Saya habisin untuk Anda. Sore guys.